Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Edupedia.it. Pada kesempatan kali ini kembali lagi dengan saya, Dodi Setiawan Santoso, selaku guru pengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia. Pada kesempatan atau video kali ini kita akan belajar bersama mengenai salah satu materi Bahasa Indonesia kelas 10 pada bab 4 yang pada halnya itu berkaitan dengan materi cerita hikayat. Nah, video kali ini merupakan video lanjutan dari video yang pertama. Nah, ini merupakan video yang kedua, kaitannya dengan cerita hikayat. Pada video yang pertama, kita sudah membahas mengenai pengertian, ciri, dan juga nilai dalam cerita hikayat yang secara tidak langsung itu merupakan nilai-nilai ekstrinsik dalam cerita hikayat. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai struktur ya dan juga kebahasaan di dalam hikayat itu sendiri. Oke, sebelumnya kalian like dulu, komen dan juga share video ini dan juga subscribe video ini supaya nantinya kami akan terus termotivasi untuk membuat video yang lebih banyak lagi kaitannya dengan pembelajaran atau sesuatu yang mendidik yang lainnya. Oke, sebelum kita beranjak ke materi inti, ada baiknya kita ulas dulu pembahasan yang sudah kita bahas pada video selanjutnya, terkhusus mengenai pengertian cerita hikayat. Karena apa? Supaya kita tidak keluar dari pembahasan mengenai cerita hikayat. Oke, pengertian dari cerita hikayat. Hikayat itu berasal dari bahasa Arab yang kata atau yang diambil itu merupakan kata haka yang berarti menceritakan atau mengatakan sesuatu kepada orang lain. Dalam hal ini, hikayat juga dapat diartikan sebagai cerita, kisah, dan dongeng-dongeng. Nah, pengertian hikayat dalam sastra Indonesia ini merupakan sastra lama. Nah, di dalam sastra Indonesia itu ada sastra lama, ada sastra baru. Ya, ini merupakan bagian dari sastra lama. Kemudian ditulis dalam bahasa Melayu, sebagian besar berkisah mengenai kehidupan istana. Unsur rekaan atau imajinatif ini merupakan ciri yang menonjol dan berbentuk prosa panjang. Itu merupakan pengertian dari cerita hikayat. Oke, ini sudah kita pahami bersama. Mari kita membahas mengenai struktur dari teks hikayat atau cerita hikayat. Yang di dalamnya ini ada 5 struktur. Ya, yang pertama ada struktur abstraksi. Apa itu abstraksi? Yaitu terletak pada bagian awal paragraf dan berisikan gambaran awal tentang isi cerita hikayat. Kemudian yang kedua, ini orientasi. Bagian isi perisi awal mula atau latar belakang terjadinya suatu peristiwa. Kemudian yang ketiga, krisis berisi mengenai masalah yang muncul yang terjadi di dalam cerita hikayat, dan reaksi ini merupakan langkah penyelesaian yang muncul dalam bagian krisis, dan yang terakhir ini koda. Ya, yang terakhir adalah struktur koda, yaitu berisi perubahan yang terjadi pada tokoh dalam cerita. Ya. Kita review ulang mengenai video yang sebelumnya kaitannya dengan koda, bahwasanya perubahan yang terjadi ya atau akhir dari cerita dalam cerita hikayat itu seseorang yang bersifat baik yang berpihak pada kebenaran itu mengalami kemenangan, selalu mengalami kemenangan di dalam cerita hikayat. Ya. Ini kaitannya dengan koda. Oke, kita bahas pembahasan yang selanjutnya yaitu kaidah kebahasaan cerita hikayat. Bahwasanya ada sekitar 7 ya. Nah, ini merupakan kaidah kebahasaan yang secara tidak langsung ini merupakan unsur intrinsik di dalam cerita hikayat.
Kalau nilai-nilai ini merupakan unsur ekstrinsik. Oke, kita bahas mengenai kaidah kebahasaan. Yang pertama, alur. Ya, alur atau plot ini merupakan jalan cerita, ya, dari sebuah peristiwa, ya, dibagi atas alur maju, alur mundur, dan juga alur maju mundur atau campuran. Kemudian tema. Yang kedua adalah tema. Tema merupakan pokok pikiran. Ya, ada tema tentang petualangan dan sebagainya. Ya. Di dalam cerita hikayat yang paling dominan atau yang paling banyak temanya yaitu tentang petualangan. Kemudian yang ketiga, latar atau setting, ya. Di dalam sebuah cerita itu terkait dengan latar terdiri dari latar tempat, latar waktu, latar suasana. Latar tempat contohnya kerajaan, kemudian Indonesia dan sebagainya. Kalau latar waktu itu pagi, siang, malam dan sebagainya. Latar suasana, suasana hening, suasana ramai dan sebagainya. Itu merupakan latar suasana. Kemudian yang keempat, tokoh dan penokohan. Tokoh itu merupakan pelaku atau pemain di dalam cerita. Sedangkan penokohan itu merupakan sifat dari tokoh atau pemainnya. Kemudian yang kelima, sudut pandang atau cara pandang penulis terhadap pelaku di dalam cerita. Terdiri atas sudut pandang orang pertama pelaku utama, orang pertama pelaku sampingan, orang ketiga serba tahu, orang ketiga terbatas. Ya, kita bahas dari orang pertama pelaku utama dulu. Orang pertama pelaku utama ini orang pertama yaitu aku. Ciri khasnya adalah menggunakan bahasa aku, ya. Aku, saya, ya. Nah, tokoh aku di dalam cerita, kalau kaitannya dengan orang pertama pelaku utama, tokoh aku ini menjadi pelaku utama. Kemudian kita bahas yang kedua yaitu orang pertama pelaku sampingan. Jadi dapat diartikan bahwa orang pertama, contohnya aku, ini hanya menjadi pelaku sampingan atau menjadi pelaku tambahan. Jadi ada tokoh selain aku, ya, yang menjadi tokoh utama, ya. Tokoh, kalau ini akunya berarti menjadi pelaku sampingan. Kemudian orang ketiga serba tahu. Orang ketiga itu ciri khasnya menggunakan kata dia, ia, ya. Serba tahu berarti penulis menggambarkan dia berarti orang lain, ya. Ini si penulis serba tahu apa yang dilakukan tokoh dia. Ya, jadi ini merupakan sudut pandang orang ketiga yaitu dia menggambarkan tentang seseorang, dia, ya, yang serba tahu. Jadi serba tahu tentang apa yang dialami tokoh dia, ya. Kemudian orang ketiga terbatas. Jadi orang ketiga itu ciri khasnya adalah dia, ia. Nah, di dalamnya penulis terbatas, ya. Terbatas mengetahui tentang aktivitas yang dilakukan tokoh dia. Sebagai contoh ini orang ketiga serba tahu. Pak Dodit, ya, saya mungkin digambarkan oleh orang lain, ya, semisal digambarkan oleh Doni, ya, saya menggambarkan Doni, semisal, ya, Pak Dodit menggambarkan Doni. Doni, dia, ya, Doni masuk ke kelas. Nah, di dalam kelas Doni bermain HP. Di dalam kelas Doni makan siang. Di dalam kelas Doni bercerita tentang pengalaman yang menarik dengan temannya. Nah, berarti tokoh yang digambarkan oleh Pak Dodit yaitu Doni tadi, dia tadi, ini Pak Dodit serba tahu tentang apa yang dilakukan tokoh tersebut. Beda halnya dengan orang ketiga terbatas. Berarti semisal Pak Dodit menggambarkan Doni. Doni masuk kelas. Kemudian beberapa menit kemudian Doni keluar kelas. Jadi apa yang dilakukan Doni dalam kelas
Pak Dodit atau penulis itu tidak tahu. Nah, itu merupakan orang ketiga terbatas. Itu perbedaan dari orang ketiga serba tahu dan orang ketiga terbatas. Kemudian amanat, pesan yang disampaikan di dalam cerita, gaya bahasa berkaitan dengan majas. Oke, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai contoh menganalisis, ya. Terkhusus pada video kali ini menganalisis tentang kebahasaan, yang secara tidak langsung nanti kita akan membahas mengenai unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik di dalam cerita hikayat. Nah, ini merupakan salah satu contoh hikayat yang berjudul Hikayat Bunga Kemuning. Ya. Ini langsung saja kita analisis, ya. Kita analisis terlebih dahulu pada unsur intrinsik, ya, berkaitan dengan alur. Nah, alurnya ini menggunakan alur maju, yaitu karena dalam cerita ini tidak menceritakan tentang masa lalu. Jadi, apabila kalian menjawab alur maju, diikuti dengan penjelasan, ya. Karena di dalam ceritanya tidak menceritakan tentang masa lalu. Nah, kemudian tema atau pokok di dalam cerita. Temanya ini tentang kekeluargaan. Nah, kerajaan dan kasih sayang tulus seorang anak kepada ayahnya. Ya. Kemudian latar setting, ya. Nah, ini terdiri dari latar tempat, kemudian ada latar waktu, ya. Ada latar suasana, ya, latar tempat, yaitu di kerajaan. Contohnya hikayat ini mengisahkan tentang kerajaan zaman dahulu. Nah, jadi latar tempatnya yaitu kerajaan. Kemudian taman, buktinya apa? Tanpa ragu, Putri Kuning mengambil sapu yang mulai membersihkan taman itu. Kemudian kita lanjut latar tempat, yaitu di danau. Buktinya, ketika sang raja tiba di istana, ke-9 putrinya masih bermain di danau. Nah, ini merupakan latar danau, bukti dari latar danau. Kemudian teras istana, buktinya sementara Putri Kuning sedang merangkai bunga di teras istana. Kemudian latar waktu pada zaman dahulu kala. Latar yang lain yaitu latar suasana, suasana sedih, buktinya berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan tak ada yang berhasil menemukan Putri Kemuning. Ya, jadi ini suasananya sedih, raja sangat sedih. Aku ini ayah yang buruk katanya. Oke, itu tadi terkait dengan latar atau setting, bahwasanya terdiri dari latar tempat, kemudian latar waktu dan latar suasana. Kita lanjut analisis kebahasaan cerita hikayat. Yang selanjutnya yaitu tentang tokoh, ya, tokoh dan penokohan. Tokoh protagonis atau tokoh yang baik di dalam cerita tersebut adalah Raja dan Putri Kuning. Tokoh yang antagonis atau tokoh yang jahat itu ada Putri Jingga, Putri Nila, Putri Hijau, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona, Putri Kuning, dan 2 putri lainnya. Kemudian kita bahas tentang karakter atau penokohan di dalam tokoh, ya, di dalam cerita tersebut. Tokoh yang pertama Raja. Raja ini memiliki karakter bijaksana. Buktinya sang raja dikenal sebagai raja yang bijaksana. Kemudian raja juga memiliki sifat penyayang. Buktinya sang raja sangat menyayangi anak-anaknya. Walaupun kebanyakan anaknya itu ada yang bersifat antagonis, ya. Kemudian kita bahas Putri Kuning yang merupakan tokoh protagonis atau tokoh yang baik. Dia memiliki sifat yang baik hati. Buktinya karena para inang sibuk untuk menuruti permintaan kata
kakaknya taman menjadi tidak ada yang membersihkan, tapi dengan senang hati Putri Kuning mau membantu membersihkan taman. Oke, kita bahas juga Putri Kuning bersifat penyabar. Buktinya, hai pelayan, masih ada kotoran nih, ujar. Ya, Putri Kuning diam saja menyapu sampah. Itu ya, ini berarti Putri Kuning memiliki sifat yang sabar. Kemudian sifat Putri Kuning yang selanjutnya yaitu bersifat ramah. Buktinya sebaliknya ia selalu riang dan tersenyum, ramah kepada siapapun. Ya. Kemudian ada juga Putri Hijau ya. Ini merupakan putri yang atau tokoh yang jahat. Nah, ini memiliki sifat yang jahat ya. Atau mudah iri. Buktinya Putri Hijau melihat Putri Kuning memakai kalung baru. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu menjadi milikku karena aku adalah Putri Hijau. Katanya dengan perasaan iri. Ya. Jadi penggambaran tokoh, penggambaran penokohan di dalam cerita hikayat ini merupakan secara tersurat atau secara langsung ya. Kemudian kakak Putri Kuning ya, yaitu semuanya ya, ada Putri Jingga, Putri Nila, Putri Kelabu, Putri Oranye, Putri Merah Merona dan sebagainya. Nah, itu kakaknya bersifat nakal dan manja ya, dan juga jahat ya. Buktinya sering membentak inang pengasuh ya, merampas kalung Putri Kuning, menangkap dan memukul Putri Kuning, ya. Oke, itu tadi mengenai tokoh dan penokohan. Bahwa tokoh yang baik ada ya, yaitu Raja dan Putri Kuning. Tokoh yang jahat juga ada, yaitu Putri Jingga, Putri Nila, dan sebagainya. Oke, kita bahas unsur intrinsik yang selanjutnya, yaitu sudut pandang. Sudut pandang yang dipakai yaitu sudut pandang orang pertama dan orang ketiga ya. Amanatnya yaitu berlaku baiklah kepada sesama saudara kita, berpikirlah terlebih dahulu ketika kita akan bertindak. Itulah amanat dalam hikayat tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu gaya bahasa. Gaya bahasa yang dipakai adalah majas metafora, yaitu batangnya bagaikan jubah putri ya, metafora. Kemudian ada juga majas ironi. Wahai adikku, bagus benar kalungmu. Seharusnya kalung itu milikku. Ya, majas paradoks ya. Meskipun kecantikan mereka hampir sama, si bungsu Putri Kuning sedikit berbeda. Ia tak terlihat manja dan nakal. Sebaliknya, ia selalu riang dan tersenyum, ramah kepada siapapun. Ia lebih bepergian dengan inang pengasuh daripada dengan kakak-kakaknya. Oke, itu tadi majas atau gaya bahasa. Kemudian kita lanjut ke analisis yang selanjutnya. Tadi kita sudah membahas mengenai unsur intrinsik. Kita akan membahas unsur ekstrinsik. Ya, ini ada 4. Ya, yang pertama ada nilai sosial, yaitu mencoba untuk lebih baik. Kemudian ada nilai agama, berbuat baiklah walaupun dibalas kejahatan. Ya. Kemudian ada nilai moral. Nilai moralnya yaitu keburukan akan terbongkar dengan sendirinya walaupun ditutupi ya. Kemudian nilai budayanya yaitu sopan dan santun kepada orang tua. Nah, pada zaman dahulu tentang pemberian nama putri dan putra. Oke. Itu tadi pembahasan mengenai analisis kebahasaan teks cerita hikayat. Pembahasan cerita hikayat. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih sudah memberikan waktu saya untuk memberikan penjelasan. Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video ini supaya nantinya video ini dapat bermanfaat untuk kita dan semuanya yang ingin mempelajari tentang cerita hikayat dan juga mata pelajaran yang selanjutnya terkait dengan mata pelajaran bahasa Indonesia. Oke, terima kasih dari saya. Salam Edupedia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.